Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaddudin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah di bulan Sya'ban, Jumat pertama di bulan Sya'ban 1442 Hijriah ini, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih hidup. Al-Imam Al-Ghazali dalam beberapa nasihatnya yang paling utama mengingatkan kepada kita, seandainya kita merasa orang yang miskin, tidak punya duit, kelihatannya hidupnya kok sial mulu, maka datanglah ke kuburan, pandangilah nisan-nisan orang yang sudah meninggal. Maka disitulah kita akan memulai kembali bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita masih hidup. Orang-orang yang ada di alam barzah itu atau orang yang dikubur itu sedang meminta kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia untuk sekedar sholat atau infak. Sementara kita masih hidup, sehat walafiat. Buktinya kita mendengar seruan Jumat bisa berkumpul di tempat ini dengan tidak ada alangan suatu apapun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, izinkan khotib sebelum menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ingat bersama-sama, ingin mengingatkan, tidak akan bosan khotib mengingatkan, wabil khusus saya pribadi, jangan jadikan Jumatan ini sia-sia. Ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bersuci di pagi hari, mandi, kemudian wudu, pergi ke masjid dengan sakinah wal waqar, tenang, tidak buru-buru, tidak terengah-engah, tidak melangkai pundak-pundak saudaranya yang datang duluan, kemudian mendengarkan khutbah, sholat 2 rakaat, maka akan diampuni oleh Allah dosanya 7 dan 3 hari. Dengan catatan tidak mengerjakan perbuatan lagho. Maka saya mengingatkan adik-adik, apalagi kita yang sudah dewasa, Jumatan ini sia-sia, tidak ada pahalanya kalau kita duduk di sini mendengarkan khutbah, apalagi lagi sholat mengerjakan perbuatan lagho. 1. Idza qulta li sahibika yaumal jum'atil ansib wal imamu yahtub faqad lagho. Barang siapa berbicara sementara khotib sudah berdiri di atas mimbar melaksanakan tugasnya, pembicaranya bagus, diam, kan bagus, fakot lago, sungguh dia telah mengerjakan perbuatan lago, fala jum'adalah, tidak ada pahala sholat Jumat. 1. Tolong hati-hati, yang pegang handphone juga dihukumi sama. Kalau lagi mendengarkan khutbah kok menjawab SMS apalagi mengangkat telepon, kata ulama dikiaskan dengan ngomong, maka faqat lahu, tidak ada pahala sholat Jumat. Yang kedua, bermain-main kerikil. Hadisnya, karena zaman Nabi Muhammad orang sholat itu di Masjid Nabawi yang belum ada pelurnya seperti sekarang, masih dalam bentuk tanah atau pasir, maka tangannya mungkin gambar, ada kerikil dimain-mainin. Hari ini mungkin main pulpen, ada akek digosok akeknya, atau jamnya dibener-benerin, atau browsing handphone. Fakot lago, tidak ada pahala sholat Jumat. Berikutnya mohon izin, kalau yang sedang melakukan belum tahu nggak apa-apa, tapi setelah ini duduklah dengan baik. Nabi Muhammad melarang mendengarkan khutbah dengan lututnya tegak kemudian dipeluk.
Ini ada hadisnya, saya harus mengingatkan ini. Kalau yang bagi baru mendengar tidak apa-apa. Berikutnya jangan pernah mendengarkan khutbah lututnya tegak kemudian dipeluk, karena ini membahayakan wudu juga, takutnya wudunya batal. Yang berikutnya apa? Tidur. Siapa mendengarkan khutbah kok ngantuk, perintah Nabi pindah ke tempat yang lain. Dan ini menjadi PR para khotib, jangan sampai waktu khutbah yang dibatasi rata-rata di semua masjid 20 menit itu jamaahnya sempat tidur. Berarti apa yang disampaikan itu mungkin suaranya pelan atau tidak menarik. Sekali lagi, al-jum'atu hijjul fuqara. Bagi yang oleh Allah Ta'ala diuji tidak bisa berangkat haji karena memang tidak ada ongkosnya, inilah fasilitas kita mendapatkan pahala sholat Jumat ini seperti haji, karena Jumatan itu hajinya orang-orang yang fakir. Karena apa? Yang lain-lain, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, semua adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kafaroh. Allah tidak menginginkan kita yang asalnya nenek moyang kita Nabi Adam dan Ibu Hawa itu penduduk surga, kemudian sedang diuji ke dunia, kita sedang ditunggu oleh Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad di surganya Allah Ta'ala. Salah satunya diminta untuk sholat, diminta untuk Jumatan, diminta sebentar lagi untuk puasa dan seterusnya. Semua umat Nabi Muhammad masuk surga kecuali yang tidak mau. Karena apa? Untuk masuk surga itu hampir biayanya sedikit dibanding berbuat maksiat. Untuk taat itu lebih mudah, hampir kadang-kadang tidak ada biayanya. Seandainya tidak ada uang untuk zakat, maka tidak wajib zakat, maka tetap masuk surga meskipun tidak zakat. Seandainya tidak ada uang untuk haji karena tidak mampu, tetap masuk surga. Karena apa? Tidak haji juga kalau tidak mampu, tetap dihukumi sebagai ahli surga. Hadirin rahimakumullah, yang kedua kita mari tafakur kepada Allah Ta'ala. Selama setahun ini Allah sedang menyapa kita dengan kekuasaannya. Betapa ya, satu makhluk yang sangat kecil namanya virus corona atau COVID-19 memporak-porandakan seluruh dunia. Amerika katanya negara adidaya menjadi negara tidak berdaya. Ya, Inggris, apalagi Indonesia yang katanya negara sedang berkembang. Kita tidak usah memikirkan yang repot-repot. Ini salah satunya kita balik sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, setiap detik kita lihat di TV, mungkin di sekeliling kita orang-orang yang meninggal baik karena COVID atau tidak. Ini menjadi pelajaran untuk kita betapa Allah Maha Kuasa. Hanya mengirim satu virus saja, belum 10 virus, belum 100 virus, seluruh sendi kehidupan dunia menjadi lumpuh. Tempat pariwisata yang paling bagus di Eropa tutup. Bahkan Mekah Al-Mukarramah, tempat yang paling dituju oleh kaum muslimin, di Ka'bah juga sepi. Tetapi mudah-mudahan kita kembali apa yang diajarkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mari kita minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kita itu setiap waktu juga sudah mengikrarkan diri kepada Allah dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengabdi, beribadah, dan hanya kepadamu aku ingin meminta tolong. Para ulama adib tafsir mengatakan kalau ingin ditolong oleh Allah caranya gimana? Ibadah dulu, maka nanti akan ditolong oleh Allah. Jangan dibalik, ya Allah nanti saya mau ibadah kalau saya udah kaya. Ya Allah saya ada proyek ini, tolong proyek saya dibantu biar goal. Nanti kalau sudah goal saya mau infak, bayarin utang masjid yang minus 20 juta. Kata para ulama, ya, yang namanya seperti ini Fatihahnya harus dibalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ya Allah tolonglah aku, nanti setelah Engkau tolong aku, baru aku mau ibadah. Di tempat lain tadi Allah mengingatkan kepada kita bagaimana agar kita ditolong, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Alhamdulillah kita semua rata-rata sudah latihan sabar, apalagi dalam masa pandemi ini. Nggak boleh hajatan rame-rame, nggak boleh pergi sana, harus memakai masker, menjaga jarak dan seterusnya. Ini sabar.
Bagi yang bekerja sebelum pandemi juga sudah sabar. Kenapa sabar Ustadz? Kerjanya 25 atau 26 hari rata-rata, dikurangi liburnya dalam sebulan. Gajiannya sekali. Coba, setiap hari pergi dari rumahnya ke kantor untuk dapat gaji 1 kali. Betapa dia tidak sabar. Orang yang buka toko, buka dari habis subuh sampai dengan malam, nunggu. Kadang sejam ada yang beli, kadang enggak. Begitu sabarnya. Orang yang nanam padi harus nunggu 3 bulan baru bisa panen, sabar. Orang yang ingin punya anak harus nunggu 9 bulan sejak pertama istrinya hamil sampai keluar anaknya. Apalagi ingin punya anak sarjana maka harus menunggu puluhan tahun. Kita sudah sabar. Tetapi yang harus diingat, kita suka melupakan sebelahnya, bahwa untuk ditolong oleh Allah kita perlu sholat. Salat yang seperti apa? Salat yang khusyuk. Maka ayatnya mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sesungguhnya ya, minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Innahu, sesungguhnya salat itu berat bagi orang-orang yang tidak bisa khusyuk. Maka ada 3 kata yang mari kita ingat dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan persiapan kita kepada Ramadan. Sabar, salat dan khusyuk. Ayo jujur. Setiap kita sholat, termasuk tadi tahiyatul masjid atau qobliyah Jumat bagi yang mengamalkan, sejak takbiratul ihram sampai dengan kita salam, berapa lama kita mampu untuk terus ingat kepada Allah Ta'ala. Ini penting karena apa? Yang lain-lain kita mampu konsentrasi. Bangun tidur atau mau tidur, kita ada di depan handphone kita, nggak terasa tahu-tahu ya dari jam 10 kita mau tidur, kita main handphone itu tahu-tahu udah bisa sampai jam 12. 2 jam dengan aksiknya kita, apakah lihat Facebook atau WhatsApp dan seterusnya. Tapi terkadang mohon maaf, termasuk kami, saya pribadi juga belum bisa. Seandainya kita taraweh di sini, imamnya selama 20 rakaat itu membaca 1 juz. Pasti kita rasanya seperti apa, padahal itu tidak lebih dari 1 jam. Maka ini menjadi PR untuk kita. Kenapa yang tidak taat kepada Allah bukan urusan ketaatan, urusan yang hanya mubah. Kadang-kadang kita rela meluangkan waktu, hatinya hadir, tetapi sholat kita kadang-kadang mohon maaf hanya gerakan dan rutinitas yang tidak menghadirkan hati. Maka ulama mengatakan sholat yang khusyuk itu apa? Sholat yang menghadirkan hati kita di situ, tidak kemana-mana. Jadi yang paling sederhana, sholat yang khusyuk itu mari kita lihat, setiap kita melafadzkan Allahu Akbar, mulai takbiratul ihram sampai dengan kita salam, Allahu Akbarnya itu bulat, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pintu pertamanya. Maka mudah-mudahan yang mempersiapkan Ramadan yang kita sudah dianjurkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita lihat, kita seringkali ya mengerjakan tadi yang bukan urusan kita kepada Allah begitu khusyuknya. Ya, lihat handphone, sebagian lihat film mungkin perlu berjam-jam, semua emosi kita hadir di situ. Nonton film di TV atau di layarnya nangis, kita ikut nangis. Tapi kita kadang-kadang tidak berasa kehadiran Allah dan kehadiran Rasulullah manakala kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sesungguhnya peringatan Isra Mi'raj itu tidak tiap tahun. Setiap kali kita tahiyat, kita sedang memperingati Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Ta'ala. Bayangkan kalau kita hadir hatinya pada saat itu kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kita seperti makmumnya Rasulullah. Rasulullah ada di depan kita, di hadapan Allah mengucapkan penghormatan, kemuliaan hanya milik Allah. Kemudian kita menirukan apa yang diucapkan Allah, menjawab itu kepada Nabi Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada saat yang sama kita mengikuti Nabi Muhammad, orang yang tidak individualistis, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri kemudian belum mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Maka untuk mencapai itu ulama mengajarkan secara cepat, sholat khusyuk itu ada 4 pintunya.
Pertama, berusahalah setelah takbiratul ihram tidak ada gerakan kecuali gerakan sholat. Allahu Akbar, sudah. Ini kadang kita garuk-garuk, benerin baju, benerin ake, mohon maaf saya harus praktekkan, kadang lagi sholat itu begini ya, kadang garuk-garuk dengan kakinya, kadang aneka macam memegang hidung dan seterusnya. Padahal bagi yang tentara atau siapapun, kita di hadapan mertua kita atau calon mertua kita dengan khusyuknya, dengan tegapnya, tapi di depan Allah Ta'ala kadang-kadang seperti itu. Yang kedua, berusahalah waktu sholat jangan dengar bunyi-bunyian dari luar. Handphone matiin, kalau ada TV matiin. Kemudian kita sibuk melafadzkan apa yang kita baca mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Bahkan dalam kitab fikih ada 5 hal yang harus kita omongin, nggak boleh mingkem. Takbiratul ihram, baca fatihah, baca tahiyat, baca sholawat, salam itu mulut kita harus bunyi. Apalagi ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, sholat khusyuk itu apa? Sholat yang difahami. Doa iftitah ngerti artinya, Fatihah ngerti artinya. Kalau membaca ara'aitalladzi yukadzibu bidin misalnya suratnya ngerti artinya. Waktu rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi ngerti artinya. Maka ada ulama yang menafsirkan, ada hadis mengatakan bahkan Quran, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Mabuk itu bukan hanya dalam pengaruh obat atau minuman. Orang ngomong nggak tahu maksudnya, kata para ulama itu mirip orang mabuk. Maka mudah-mudahan kita mulai paham. Kalau belum belajar kembali, beli bukunya atau lihat di internet apa sih maksudnya. Di dalam duduk 2 sujud kita diajarkan doa yang sangat dahsyat, 8 macam doa kita. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8 permintaan. Tapi karena kita mungkin belum tahu maksudnya, yang penting sah mengucapkan doa yang 8 biji itu dengan cepatnya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ini sah. Tetapi beranikah kita kepada Pak RT atau kepada engkong haji kita, mertua kita ngomong mau minjem mobil secepat itu? Wong saya datang ke sini mau minta mobil untuk pergi ke kampung. Tidak. Tapi kepada Allah kita berani begitu. Sah secara fikih, tetapi adabnya seperti apa? Apalagi tadi yang tahiyat. Yang terakhir, 1, tidak ada gerakan kecuali gerakan sholat. Yang kedua, telinga kita tertutup oleh lafaz-lafaz kita yang kita baca sehingga konsentrasi. Yang ketiga, belajar memahami yang kita baca. Yang terakhir, mari kita tadabbur, memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Allah ngurus kita tanpa kita tahu. Kita makan bakso asalnya keras, tahu-tahu oleh Allah diurus semuanya, tidak pernah kita kesulitan membuangnya. Kita waktu rukuk, badan kita umurnya beratnya 70 kilo, tetapi tidak pernah kita rubuh ke depan. Seumur-umur hampir nggak ada kecuali sakit. Dan tidak pernah pinggang kita itu macet. Begitu rukuk kemudian macet, nggak bisa bangun, nggak ada. Paling kalau sakit sedikit bangunnya kemudian menjadi susah. Belum lagi waktu kita sujud, wajah ini yang menentukan kita ganteng atau tidak. Waktu sujud harus rela di bawah tempat keluarnya kotoran atau dubur kita. Ini mengingatkan kepada kita betapa lemahnya kita. Banyak orang yang sakit bertahun-tahun tidak meninggal, tapi yang sehat walafiat kemudian nengok dia meninggal duluan. Itu harus menjadi bagian kita untuk tafakur kepada Allah Ta'ala. Apalagi di musim corona ini, kita harus makin yakin kepada Allah. Amal soleh kita menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Tetapi ajal tidak bisa ditunda karena kita memakai masker, menjaga jarak atau cuci tangan. Banyak orang yang tidak terkena corona juga meninggal. Tapi pada saat yang sama jangan ngentengin. Karena corona itu ada, maka amal soleh kita itu sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Harusnya kalau gara-gara menjaga protokol kesehatan terjauh dari corona, para dokter nggak ada yang wafat. Tapi mereka yang memakai APD sangat lengkap, tetap saja syariatnya itu kemudian meninggal karena corona. Tetapi secara hakikat meninggal itu karena waktunya sudah habis, bukan karena sakit, bukan karena disambar petir, bukan karena kecelakaan, tapi ajal telah sampai. Tapi kita wajib mempertahankan nyawa dan diri kita ini, bagian dari rasa syukur kita kepada Allah.
Semoga kita menjadi orang-orang yang berjuang untuk sholatnya khusyuk. Minimal salah satunya berjuang apa yang kita lafadzkan mulai doa iftitah, bacaan waktu ruku, iktidal dan seterusnya benar-benar kita fahami, sehingga kita tidak dihukumi seolah-olah mabuk karena kita membicarakan sesuatu yang tidak kita tahu. Aku li qauli hadza li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum berdoa saya ingatkan, jangan tinggalkan doa selesai adzan. Rasulullah bersabda, siapa yang mendengar muadzin kemudian menirukan seperti bacaan muadzin, kemudian memohonkan untukku al-wasilah. Di dalam doa adzan ada Allahumma rabbahati da'wati tamah, di dalamnya ada ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, halat lahu syafa'ah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Kata para ulama, kalau mau membaca doa selesai adzan seperti kita registrasi untuk dapat syafaat. Jangan tinggalkan doa selesai wudu. Siapa berwudu dengan sempurna kemudian membaca doa selesai wudu, minimal syahadat, syukur komplit, ya Allahumma ja'alni minat tawabina sampai selesai, dibukakan untuk kita surga yang 8 pintunya. Dibukakan pintu surga. Jangan tinggalkan ayat kursi selesai sholat. Siapa yang selalu membaca ayat kursi selesai sholat, jarak dia dengan surga hanya masalah mati. Mati ditunggu surga, salah satu caranya bacalah ayat kursi dalam wirid ba'da sholat. Bahasa lainnya, premi kita untuk masuk surga adalah ayat kursi selesai sholat. Jangan tinggalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, 100 kalinya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Karena kata Nabi, siapa punya dosa di antara dua solat sepenuh buih di lautan, itu hapus hanya dengan tasbih, tahlil, tahmid. Betapa rahman rahimnya Allah memberikan fasilitas itu. Waktunya tidak panjang, paling 2 sampai 5 menit. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, seluruh kaum mukminin dan mukminat seluruh dunia, baik yang masih ada maupun yang telah wafat. Ya Allah, jadikanlah hati kami untuk bisa sholat dengan khusyuk, sedekah dengan ikhlas, puasa Ramadan dengan sepenuh hati, dan jangan wafatkan kami ya Allah kecuali telah Engkau izinkan bisa menjadi haji yang mabrur, wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab yang telah kami lalui, bulan Sya'ban yang sedang kami jalani ini, dan izinkan kami berimal ibadah dengan baik di bulan Ramadan yang akan datang, sehingga pada waktunya kami menjadi orang-orang yang beruntung kembali suci karena seluruh kesalahan dan dosa kami telah Engkau ampuni karena keberkahan dan amalan di bulan Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.